Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini puji nama Tuhan, Bapak Ibu telah memasuki di babakan yang baru di kelas sukses. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar secara online untuk School of Success di kelas sukses, di mana Bapak Ibu hari ini perdana Bapak Ibu masuk di kelas sukses. Dan kita akan masuk dalam pembelajaran yang pertama, di bab pertama, yaitu tentang kesuksesan. Apa sih yang kita ketahui tentang kesuksesan? Secara umum, secara sekuler, kalau kita berbicara tentang kesuksesan, selalu dinilai dengan hal-hal yang berbau materi. Entah itu harta kekayaan, entah itu keuangan, entah itu semua fasilitas yang ada. Orang yang sukses digambarkan dia seperti orang yang punya rumah yang mewah, punya mobil yang mewah, dikatakan orang itu sukses, punya jabatan yang baik, punya posisi kedudukan yang baik, dan itulah yang di dunia katakan mengenai kesuksesan. Tetapi pada kesempatan malam hari ini, kita bersama-sama belajar mengenai kesuksesan. Apa kesuksesan menurut kacamata firman Tuhan? Nah, kalau kita berbicara tentang kesuksesan, saudara, di Bible ada banyak tokoh-tokoh di mana Tuhan menceritakan mereka adalah orang-orang yang berhasil dipakai oleh Tuhan, mereka alami promosi daripada Tuhan. Saudara, karena mereka punya kedekatan dengan Tuhan, mereka dianggap sebagai orang yang sukses. Saudara, kesuksesan bukan dinilai, bukan tergantung dari usaha, upaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kesuksesan tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, Yesus sendiri yang memberi kesuksesan kepada saya, kepada saudara. Bukan karena kekuatan, bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, lalu kita dianggap sebagai orang yang sukses berhasil. Tidaklah demikian Bapak Ibu. Nah, kita akan melihat saudara, kalau kita bicara tentang kesuksesan, menurut kamus sekuler mendefinisikan kesuksesan itu seperti apa saudara? Nah, pada umumnya berbicara tentang kesuksesan, saudara, itu seperti yang saya sampaikan tadi, berbicara di mana mereka mempunyai harta kekayaan, posisi kedudukan yang baik, semua serba mewah yang dimilikinya. Bukanlah demikian, Bapak Ibu. Nah, secara umum kita berbicara tentang kesuksesan. Definisi daripada kesuksesan, apa itu kesuksesan? Istilah kesuksesan itu berasal dari kata sukses. Di dalam bahasa Inggris memakai kata success, saudara. Nah, kata ini, saudara, mengandung arti berhasil. Sukses itu diartikan sebagai berhasil atau mencapai suatu hasil yang diharapkan. Itu pengertian secara umum. Lalu muncul definisi yang berikut tentang kesuksesan. Kesuksesan didefinisikan adalah berhasil melaksanakan suatu kegiatan, event. Misalkan Bapak Ibu sebagai penyelenggara sebuah event dan ternyata event itu berhasil, sukses, ada banyak tamu yang hadir dan mereka bisa menikmati dengan baik dari acara tersebut, itu dianggap sebuah kesuksesan. Tetapi saudara, pengertian sukses seringkali dikaitkan dengan juga tentang kepuasan, satisfy. Saudara, kesuksesan dikaitkan dengan kata menghasilkan. Nah, itu yang terjadi secara umum, secara sekuler. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama makna kesuksesan menurut kacamata Bible, firman Tuhan. Apa yang Bible katakan tentang kesuksesan? Apa yang firman Tuhan katakan ketika kita berbicara tentang kesuksesan, saudara? Nah, firman Tuhan di Bible banyak menuliskan tentang masa depan yang penuh pengharapan, saudara, hidup dalam segala kelimpahan, Elohim surgawi, dialah yang membuat kita berhasil, saudara. Nah, itu yang dikatakan kesuksesan di Bible. Dan apakah
ada hubungannya dengan hal-hal yang berbau kesuksesan secara umumnya. Biasanya demikian Bapak Ibu. Tetapi kebenarannya bukanlah seperti itu. Kesuksesan adalah di mana saya dan saudara mengikuti kehendak Yesus. Bagaimana saya dan saudara hidup kita senantiasa mengikuti kehendak Yesus. Itulah yang dikatakan sukses menurut firman Tuhan. Bukan hal yang berbau materi, bukan hal berbicara tentang harta kekayaan saja. Tentang kesuksesan itu sangatlah sempit Bapak Ibu. Tetapi menurut kacamata firman Tuhan, kesuksesan adalah di mana saya dan setiap saudara mengikuti tuntunan Tuhan. Hidup kita bukan ditentukan dari apa kata orang, tetapi hidup saya, hidup saudara ditentukan oleh kata firman Tuhan. Biarlah saudara hari ini kita belajar dari definisi kesuksesan menurut kacamata Bible adalah di mana saya dan saudara mengikuti tuntunan atau kehendak Tuhan. Itulah kebenaran mengenai kesuksesan. Nah, kita akan berbicara tentang satu kata, yaitu berkat. Kesuksesan seringkali dikaitkan dengan kata berkat, kesuksesan seringkali dikaitkan dengan kata berhasil, saudara. Nah, kita akan bahas tentang kata berkat terlebih dahulu. Berkat di dalam perjanjian lama. Nah, saudara, tercatat 76 kali kata berkat ada di perjanjian lama. Berasal dari kata barakah, saudara, dalam bahasa Ibrani yang berarti blessing, yang berarti prosperity. Nah, kata barakah ini diterjemahkan dengan memiliki arti karunia benda atau berkat secara materi. Secara konseptual, perjanjian lama, kata berkat terkait dengan materi, selalu berkaitan dengan antara manusia dengan Elohim. Maksudnya apa? Elohim sebagai sumber berkat dan manusia itu sebagai penerima berkat. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam seluruh perjanjian lama, orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang berpusat kepada Yesus Kristus, kepada Bapa Yahweh, saudara. Nah, karena dialah sumber kekayaan, dialah sumber dialah sumber keberhasilan, dialah sumber kesuksesan. Itu menurut kacamata perjanjian lama, saudara. Nah, sekarang berkat menurut kacamata perjanjian baru. Apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kacamata perjanjian baru, saudara? Nah, kata berkat di dalam perjanjian baru tercatat sebanyak 17 kali. 17 kali, saudara. Dimulai dengan kata eulogeo, yaitu to praise, celebrate with praise, memuji, saudara, merayakan dengan cara memuji. Nah, makna kata ini berkaitan dengan kata-kata pujian kepada Tuhan Yesus. Karena kita, saya, saudara menerima berkat daripada Dia. Ibrani 6 ayat yang ke-7. Saudara, dikatakan apa? Firman Tuhan tercatat dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-7, saya bacakan. Ibrani 6 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian, sebab tanah yang menyerap air hujan, yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka, yang menggarapnya, tanah itu diberkati oleh Elohim. Saudara, itu perjanjian baru. Konsep berkat dalam perjanjian baru, saudara, di mana Bapa Yahweh sebagai sumber daripada kesuksesan. Bapa Yahweh adalah sebagai sumber keberhasilan yang mengaruniakan kepada anak-anaknya. Saya dan saudara kita ini adalah anak-anak Yesus Kristus. Setuju katakan amin, saudara. Nah, itu mengenai kata berkat. Baik di dalam perjanjian lama memakai kata barakah, perjanjian baru memakai kata eulogeo, saudara. Nah, sekarang kita beralih, saudara. Kita membahas tentang kata berhasil.
Apa itu berhasil? Di dalam perjanjian lama, kata berhasil tercatat 56 kali, Bapak Ibu. 56 kali. Kata berhasil berasal dari kata Ibrani tasalak. Tulisannya T-S-A-L-A-C-H. Tasalak, saudara. Artinya apa? To prosper atau to be profitable. Makmur, beruntung, saudara. Itu arti kata berhasil. Nah, konsep keberhasilan dalam perjanjian lama selalu dikaitkan dengan Yahweh yang membuat seseorang menjadi berhasil di dalam segala jalannya. Percayakah saudara bahwa kita semua adalah orang-orang yang berhasil di dalam Kristus Yesus? Katakan amin. Nah, oleh karena itu saudara, inilah konsep tentang kata berhasil di dalam perjanjian lama. Mazmur 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian, dan ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air, dan yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya, dan semua yang ia kerjakan akan menghasilkan, saudara. Nah, itu di perjanjian lama tentang kata berhasil. Nah, masuk di dalam perjanjian baru, membahas kata berhasil, saudara. Di dalam perjanjian baru tercatat 6 kali kata berhasil dengan menggunakan kata Yunani, yaitu opheleo. Opheleo, O-P-H-E-L-E-O, opheleo, yaitu yang artinya to be useful, berguna, saudara, atau advantageous, atau to profit, yang berarti berguna, saudara. To be useful artinya berguna, advantageous artinya beruntung, kemudian to profit artinya untung, saudara. Nah, inilah definisi kata berhasil dalam perjanjian baru. Nah, kemudian saudara, di mana ayatnya? 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 1 ayat 8 saya bacakan bagi Bapak Ibu. Kamu mengasihi dia Yesus, saudara, huruf besar. Meskipun belum tahu, meskipun sekarang belum melihat, hingga percaya, bahkan dimuliakan di dalam dia, namun kamu bersukaria dengan sukacita yang tak terungkapkan, saudara. Nah, menggunakan kata opheleo, saudara. Nah, ini di dalam perjanjian baru, berhasil. Nah, sekarang kita masuk. Apa sih hubungan antara kekristenan dan kesuksesan? Apa hubungan kekristenan, sekali lagi, dengan kesuksesan? Tuhan ingin semua pengikut Kristus itu mengalami kesuksesan. Amin. Setuju, katakan amin. Bahwa Tuhan ingin setiap saudara, saya, saudara, alami keberhasilan. Tak terkecuali, saudara. Apakah Tuhan mengharapkan kita miskin? Apakah Tuhan mengharapkan kita alami yang buruk? Tidak. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Yesus Kristus, saudara. Nah, sukses itu merupakan sebuah covenant, sebuah perjanjian, janji yang dianugerahkan bagi anak-anaknya, bagi pengikut Yesus Kristus, saudara. Oleh karena itu, kesuksesan perlu disikapi secara arif, secara bijaksana. Nah, untuk menerima kesuksesan sebagai janji dan anugerah, dikatakan di Nehemia pasal 2 ayat yang kedua, dan juga tercatat dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, itu tentang berbicara tentang berkat, saudara, berkat di mana secara Yahudi, secara Taurat, Tuhan di perjanjian lama ingin umatnya alami keberhasilan. Tuhan yang sama di perjanjian baru juga ingin pengikutnya juga alami kesuksesan, keberhasilan. Nah,
Apabila kesuksesan disikapi dengan cara yang salah, itu akan menjerat. Sekali lagi, kalau kesuksesan disikapi dengan cara yang salah, itu akan menjadi jebakan buat diri kita sendiri, saudara. Nah, akhirnya kita terjebak dalam kesombongan, kita terjebak dalam kejatuhan, kesalahan. Nah, Tuhan nggak pengen kita seperti itu, saudara. Definisi menurut Bible tentang kesuksesan adalah berhasil mengikuti tuntunan panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Setiap kita punya panggilan berbeda-beda. Saya panggilannya sebagai pastor. Nah, saudara punya panggilan. Mungkin beberapa saudara ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai dokter, ada yang sebagai kontraktor. Saudara yang berprofesi sebagai apapun juga, itu adalah panggilan saudara. Nah, Tuhan ingin bahwa saudara bisa menikmati, enjoy dengan panggilan itu dimanapun saudara ditempatkan. Tuhan mampu dan Tuhan sanggup membuat saudara berhasil. Setuju katakan amin. Jadi, kesuksesan dalam kacamata Bible adalah di mana saya, saudara, mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya teringat bagaimana saya mengalami, kenapa saya pada di level saat ini. Kalau saya flashback ke belakang, dari umur 12 tahun saya menerima sebuah panggilan Tuhan untuk menjadi seperti sekarang ini, saudara. Waktu itu ada seorang hamba Tuhan, anak Tuhan dari Malaysia yang Tuhan datangkan ke Makassar waktu itu dan mendoakan kami sekeluarga, ayah saya, ibu saya bersama adik-adik saya. Dan pada saat giliran saya mendapat pernyataan Tuhan melalui hambanya. Dikatakan bahwa Tuhan memanggil engkau menjadi hamba Tuhan, saudara. Nah, saat itu hati saya bersuka cita, hati saya senang sekali, saudara, menerima panggilan itu. Umur 12 tahun, saudara, ya, masih kelas 6 SD. Namun dalam perjalanan kehidupan saya, SMP, lalu naik SMA, setelah SMA lulus, saudara, saya mau meninggalkan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya ingin menjadi dokter waktu itu, saudara. Nah, ternyata Tuhan tidak izinkan saya menjadi seorang dokter. Saya mengikuti ujian saat itu di sebuah sekolah. Kalau di Makassar ini ada SMA 17, saudara, di Jalan Sunu. Waktu itu ujiannya di sana untuk masuk di mana Universitas Hasanuddin di kedokteran. Dan hasilnya failed, gagal, saudara. Tuhan nggak izinkan saya untuk menjadi seorang dokter. Tapi saya waktu itu ingin lari dari panggilan Tuhan. Saya berusaha untuk sekolah bisnis. Ya, jadi nggak konsisten, saudara. Saat satu ditolak, pokoknya gimana pun tidak mau menjadi seorang hamba Tuhan waktu itu. Nah, akhirnya saya mau mengambil kejurusan bisnis. Dan memang Tuhan nggak pengen saya ada di sana. Sebelum ikut ujian, Tuhan pengen saya sekolah teologi, saudara. Dan puji Tuhan, hari ini saya boleh menikmati kebaikan Tuhan Yesus, menikmati kemurahan Tuhan Yesus, berdiri di depan Bapak Ibu, saudara sekalian. Saudara, itu adalah anugerah, saudara. Saya menikmati akan panggilan hidup saya menjadi seorang hamba Tuhan, pastor, dari umur 12 tahun hingga saat ini, saudara. Ya, jadi itu semua karena panggilan Tuhan. Saudara, kalau kita berjalan dalam panggilan Tuhan, kita akan enjoy. Saat saudara berjalan tidak mengikuti panggilan Tuhan, saudara akan gelisah. Saudara akan alami keraguan, saudara akan alami kebingungan. Saudara hidup di sebuah persimpangan. Tuhan tidak pengen demikian, saudara. Tuhan pengen saudara semua alami kesuksesan, keberhasilan. Setuju katakan amin. Dan inilah yang Tuhan inginkan, saudara. 3 aspek yang penting yang berkaitan dengan kesuksesan hidup, yaitu aspek sukses yang berkaitan dengan Tuhan, diri sendiri, dan juga orang lain. Nah, ayo kita akan perlahan-lahan belajar bersama-sama. Nah, sukses yang berkaitan dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus, dengan Bapa Yahweh secara vertikal, saudara. Nah, Tuhan itu sebagai sumber, Yesus Kristus itu adalah sebagai sumber keberhasilan kita, kesuksesan kita. Nah, karena itu, saudara, dikatakan Amsal 10 ayat 22,
Dikatakan demikian dalam versi ILT, saudara, saya membacakan, berkat Yahweh yang menjadikan kaya dan dia tidak menambah kesusahan dengannya, saudara. Jadi kalau kita bicara tentang hubungan secara vertikal mengenai kata sukses, saudara, nah kita akan mengetahui, kita akan tahu bahwa di mana kesuksesan itu adalah orang yang mengandalkan Yahweh. Orang yang mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Itu yang dikatakan orang yang sukses. Nah, tanpa Yesus kita ini siapa sih? Tanpa Yesus kita nggak bisa ngapa-ngapain, Bapak Ibu. Karena itu setiap kita perlu Yesus. Amin. Dan yang berikut dikatakan Amsal 22 ayat 4. Apa yang dikatakan Amsal 22 ayat 4? Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Yahweh adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara, ya ini versi LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, saudara. Nah, ternyata yang kedua, dalam kaitan secara vertikal, orang yang sukses adalah seorang yang takut akan Yahweh. Kalau hidup kita, saudara, dalam koridor Yesus, kita punya rasa takut akan Yahweh. Rasa takut akan Yahweh itu berbeda ketika kita takut dengan binatang buas, misal singa. Kita lihat singa, saudara, kita akan cenderung lari menjauh. Tetapi takut akan Yahweh ini berbicara tentang respek, hormat kepada Yahweh, kepada Tuhan Yesus, saudara. Orang yang sukses, orang yang berhasil adalah orang yang memiliki takut akan Yahweh. Berikut Amsal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Hormatilah Yahweh dengan hartamu dan dengan buah sulung dari penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai melimpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan anggur yang baru. Saudara. Nah, yang ketiga, dalam kaitan secara vertikal, orang yang sukses itu adalah seorang yang menghormati Yahweh dengan hartanya. Kalau di sini dikatakan buah sulung dari segala apa yang dia terima, pertama dia serahkan kepada Tuhan. Ya, saya tidak mengatakan hal ini adalah sesuatu yang wajib saudara lakukan, karena ini konteksnya di perjanjian lama, saudara, Taurat, buah sulung. Tetapi kembali kepada komitmen diri kita dengan Yesus. Saudara, kalau kita tahu bagaimana rasa syukur, mungkin dulunya susah dapat pekerjaan, lalu dapat pekerjaan, ketika dapat gaji yang pertama, kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai buah sulung. Ataupun tidak sampai seluruhnya, mungkin 50%, saudara, mungkin perlu kehidupan yang lain, tetapi semua tergantung iman kita masing-masing. Kalau iman kita percaya dengan 100% pun Tuhan bisa menuntun, menghidupi kita, ya puji Tuhan. Saudara, itu buah sulung, saudara. Nah, ini bukan satu hal yang wajib untuk dilakukan, karena ini perjanjian lama. Nah, kita hidup di dalam anugerah, saudara. Segala sesuatu datangnya dari Yesus, untuk Yesus dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Nah, ini konteks mengenai hubungan dengan Tuhan secara vertikal. Nah, sekarang konteksnya dengan diri kita sendiri. Bicara tentang kesuksesan yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Amsal 16 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian, serahkanlah perbuatan-perbuatanmu kepada Yahweh dan biarlah terlaksana rancangan-rancanganmu. Saudara, artinya apa? Saya, saudara, oleh kata firman Tuhan, untuk diminta membuat sebuah perencanaan. Serahkanlah perbuatan-perbuatanmu, serahkanlah rencana-rencanamu ke depan. Saudara, saya percaya semua kita punya planning, punya cita-cita, punya mimpi, saudara. Serahkanlah kepada Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan yang menuntun saya, saudara,
hasilnya happy ending. Amin. Saudara, karena itu saudara, Tuhan inginkan kalau sukses berkaitan dengan diri sendiri adalah kita diminta untuk membuat sebuah planning yang baik, perencanaan yang baik, dimulai dari Yesus. Doa, tanya sama Yesus melalui doa. Memang kita nggak bisa mendengar suara Tuhan secara langsung audible, tetapi kita bisa mendapatkan suara Tuhan melalui Bible, firman Tuhan. Tuhan bisa menuntun kita, Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Saudara, Amsal 10 ayat 4 dikatakan, orang yang bekerja dengan telapak tangan yang malas akan menjadi miskin, tetapi tangan pekerja keras akan membuatnya kaya. Saudara, dikatakan Amsal 10 ayat 4 dikatakan demikian, saudara. Jadi orang yang sukses itu dikatakan orang yang rajin, saudara. Rajin. Kesuksesan tidak semata-mata lalu kita terima tanpa kita bekerja. Kita perlu bekerja. Kerajinan itu penting, saudara. Orang yang hidup dalam anugerah pastinya dia rajin bekerja. Nah, saya saudara adalah orang yang hidup dalam anugerah, kita adalah orang yang rajin bekerja. Amin. Nah, berikut dikatakan di Amsal 19 ayat yang kedua, juga tanpa pengetahuan jiwa tidak akan baik, dan yang bergegas dengan langkah kakinya akan berbuat dosa. Amsal 28 ayat 19, siapa yang menggarap tanahnya akan dikenyangkan dengan roti, tapi siapa yang mengejar kesia-siaan akan dikenyangkan dengan kemiskinan. Jadi kata berikut yang berkaitan dengan diri sendiri, sukses berkaitan dengan diri sendiri, yaitu bijak di dalam bertindak, bijak di dalam bekerja. Perlu hikmat Tuhan, saudara, ketika kita melakukan segala sesuatu. Karena itu, saudara, apapun yang kita lakukan itu tidak luput dari keputusan. Keputusan yang baik yang kita bisa ambil, semua berangkat dari mana? Hikmat Tuhan. Amin. Amsal 13 ayat yang ke-11 selanjutnya dikatakan demikian firman Tuhan, harta dari kesia-siaan akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan dengan tangannya akan bertambah. Yang berkaitan dengan diri sendiri, kesuksesan berkaitan dengan diri sendiri. Menurut firman Tuhan, Amsal 13 ayat yang ke-11 dikatakan apa, saudara? Harus punya kesabaran, harus punya ketekunan. Orang yang sukses, dia harus sabar, tidak gegabah. Dalam mengambil sikap, saudara, tidak gegabah. Ulet, alami ketekunan, saudara, punya ketekunan. Sehingga lewat ini semua, saudara, kesuksesan menjadi bagian kita, saya dan saudara. Amin. Lanjut, Amsal 21 ayat 17 dikatakan demikian, orang yang mencintai kesenangan adalah orang yang miskin, dia yang menyukai anggur dan lemak tidak akan menjadi kaya. Berikut, kesuksesan berkaitan dengan diri kita sendiri, yaitu dikatakan apa? Orang itu harus hemat, punya pengaturan keuangan yang baik dan benar, saudara. Memanage keuangan dengan baik dan benar. Nah, ini penting, saudara. Ingin berhasil tapi selalu boros, tidak hemat. Memang kata hemat dengan pelit beda tipis, saudara. Hemat dan pelit beda tipis. Ya, kalau hemat ada hal yang harus dikeluarkan, memang ada waktu dalam pengaturan keuangan, ada yang pertama adalah persepuluhan untuk Tuhan, 1/10 dari apa yang kita terima kita sisihkan untuk Tuhan, sisanya kita pakai untuk membantu orang lain, lalu kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini memanage keuangan, saudara. Orang yang sukses adalah orang yang hemat. Lanjut. Lalu berikut yang ketiga, kesuksesan yang berkaitan dengan orang lain. Saudara, kesuksesan berkaitan dengan orang lain adalah dikatakan Amsal 31 ayat yang ke-11, firman Tuhan berbunyi demikian, hati suaminya percaya kepadanya dan dia tidak akan kekurangan keuntungan. Jadi orang
sukses yang berkaitan dengan orang lain, saudara, kesuksesan berkaitan dengan orang lain, artinya apa? Seseorang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya dimulai dari mana? Saudara, kejujuran dalam perkara yang kecil. Kalau kita baru dipercaya sedikit, lakukan dengan setia. Lakukan dengan tekun, saudara, seperti 3 orang hamba yang diberikan talenta oleh tuannya sebelum tuannya bepergian. Ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, dan ada yang menerima 1 talenta. 5 talenta berkembang menjadi 10, 2 talenta berkembang menjadi 4 talenta. Yang 1, saudara, karena iri hati kepada yang menerima 5 dan 2 talenta, dia marah kepada tuannya, dia tidak melakukan apa-apa, bahkan mengubur talenta itu, saudara. Nah, setia dalam perkara kecil, saudara, sehingga kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh orang lain. Banyak kesaksian yang kami dengar di mana orang itu dulu adalah orang yang berangkat secara pekerjaan dari level bawah, lalu kini berada di level di atasnya, kemudian meningkat, mengalami promosi demi promosi, saudara, dan mempunyai jabatan. Itu dimulai dari setia dalam perkara yang kecil, saudara. Karena itu saya mengajak setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini, biarlah saya dan saudara setia. Katakan amin. Katakan bersama saya harus setia. Saya harus setia. Amin, saudara. Yang berikut Amsal 11 ayat 24, firman Tuhan berkata demikian, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, tapi orang yang benar-benar berhemat malah berkekurangan, saudara. Saudara, kata berhemat ini lebih tepatnya adalah tentang pelit, saudara. Nah, berkaitan dengan orang lain, kesuksesan yang berkaitan dengan orang lain berikut adalah mau berbagi. Orang yang sukses adalah orang yang mau berbagi. Tidak semua pekerjaan dikerjakan sendiri, supaya katanya dapat hasil sendiri, nggak mau untuk orang lain. Saudara akan capek. Ibarat saudara seorang pedagang, saudara nggak pakai pegawai, maunya dikerjain sendiri, saudara. Sehingga akhirnya saudara nggak bisa liburan. Waktunya orang berlibur, saudara harus jaga toko, saudara. Kenapa? Tidak mau berbagi. Karena itu, saudara, orang yang sukses adalah orang yang tahu bagaimana dia bekerja secara teamwork, saudara. Tidak show off, tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja dengan tim. Bekerja sendiri memang baik, tetapi bekerja dengan tim hasilnya jauh lebih baik, saudara, lebih cepat. Nah, karena itu, saudara, orang yang sukses adalah orang yang mau berbagi. Berikut Amsal 22 ayat 26 sampai ayat 27 dikatakan, hendaklah engkau tidak berada di antara orang yang berjabat tangan, di antara orang yang menjamin utang piutang. Jika engkau tidak mempunyai apapun untuk membayar, mengapa orang harus mengambil tempat tidurmu sebagai gantinya? Yang ketiga, kesuksesan yang berkaitan dengan orang lain. Artinya apa? Tidak menanggung hutang orang lain. Orang yang sukses tidak menanggung hutang orang lain. Hutang orang lain. Artinya apa? Memberikan piutang, saudara. Membebankan hutang kepada orang lain. Tidak. Bible mengatakan tentang kata memberi. Kenapa? Ketika kita memberi hutang, teman akan menjadi lawan. Dulunya teman akan menjadi musuh, saudara. Lebih baik kita memberi semampu kita, yang kita ikhlaskan dan kita tidak harap kembali. Itu jauh lebih baik daripada kita memberikan hutang kepada orang lain, saudara. Nah, karena itu, saudara, saudara, untuk menjaga hal ini lebih baik kita tidak memberikan hutang kepada orang lain. Tetapi kalau saudara digerakkan oleh Tuhan, silakan memberi seikhlas saudara, itu jauh lebih baik, sehingga tidak memunculkan musuh-musuh yang baru dalam hidup kita, saudara. Nah, sikap terhadap kesuksesan sekarang, saudara, kita berbicara tentang sikap.
orang yang sukses, dia menyadari apa yang dia sadari. Yang pertama, dia menyadari apa yang dia sadari. Dia menyadari bahwa segala sesuatu datangnya dari Yesus, untuk Yesus, dan bagi kemuliaan Yesus. Amin. Nah, itulah orang yang sukses, saudara. Sumber berkat itu adalah Tuhan Yesus. Bukan dari kuat gagahnya, otaknya, bukan, ototnya, bukan, saudara. Tetapi semuanya dia menyadari datangnya dari Yesus Kristus sebagai sumbernya. Nah, berikut orang yang sukses sikapnya apa? Menyadari bahwa kesuksesan dan keberhasilan secara materi itu bukanlah tujuan dari kita mengikut Tuhan. Bukan, saudara. Namun merupakan akibat atau dampak bonus, saya katakan, saudara. Kesuksesan dalam kita mengikut Tuhan itu bukanlah sebuah tujuan utama, tapi itu bonus. Saya dan saudara hidup dalam anugerah, saudara pasti terima bonus. Amin. Saudara punya kedekatan dengan Yesus Kristus, saudara dapatkan bonus. Itu bukan menjadi tujuan utama. Banyak orang ingin dapatkan hadiah piring cantik, tapi tidak mau beli soklin atau rinsonya, biasa iklan, saudara. Dapatkan piring cantik, saudara. Pengen hadiahnya, tapi nggak mau beli rinsonya atau soklinnya, saudara. Nggak bisa. Utamanya harus Yesus. Berkat, materi, keuangan itu bonus. Promosi itu bonus. Amin. Nah, yang ketiga, sikap dalam kesuksesan yang ketiga adalah menyadari bahwa sukses tidak hanya tentang materi, kekayaan, ketenaran, tapi juga sukses berbicara tentang bagaimana saya, saudara, menerima keselamatan. Saudara punya kekayaan, tapi nggak masuk surga, untuk apa, saudara? Harta yang banyak, tapi tidak selamat, tidak masuk surga, buat apa? Yang utamanya adalah saya, saudara, dapatkan keselamatan dari Yesus, surga. Nah, itu penting, saudara. Yang keempat, menyadari bahwa rahasia sukses tokoh-tokoh di dalam Bible itu adalah kehidupan di mana mereka mengalami perkenanan Tuhan. Mereka sukses karena mereka alami perkenanan Tuhan. Dan saudara pun alami perkenanan Tuhan. Saya percaya setiap saudara alami perkenanan Tuhan, sebab kita adalah anak-anak yang dicintai Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Saudara, itu adalah perkenanan Tuhan. Ya, yang kelima sekarang. Orang yang sukses sikapnya bagaimana? Menyadari bahwa sukses bukanlah sesuatu yang perlu disombongkan. Apa sih yang perlu disombongkan dari hidup kita? Kita ini loh, datang tanpa membawa apa-apa, pulang pun nanti tanpa membawa apa-apa, saudara. Tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup kita, saudara. Semuanya punyanya Tuhan. Kita ini hanyalah pengurus. Ya, kita ini hanya manajer, dianya owner, CEO adalah Yesus Kristus. Kita cuma manajer yang ngatur berkat Tuhan, yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, hidup saudara. Nah, karena itu yang keenam dikatakan apa sikapnya orang yang sukses? Orang yang sukses menyadari bahwa sukses itu adalah proses hidup yang di atas semuanya kita memerlukan Tuhan. Jadi ada proses. Di atas semua proses itu ada Tuhan, saudara. Saudara tidak pernah dibiarkan sendiri. Saudara tak pernah dibiarkan yatim piatu, tapi Tuhan selalu beserta dengan saudara. Saudara in Christ, saudara di dalam Kristus, Kristus pun di dalam saudara. Amin, saudara. Nah, sukses mengenai mengelola keuangan. Saudara, apa kata Bible? Kaitan Bible dengan keuangan, dengan uang, saudara. Nah, terdapat dua sistem ekonomi yang dijalankan di dunia ini. Yang pertama adalah perekonomian Tuhan, yang selanjutnya adalah perekonomian dunia atau secara sekuler. Di dalam Bible banyak memuat tentang perekonomian Tuhan secara mendetail.
Banyak orang yang masih memakai cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Tuhan di dalam mengelola keuangan hari-hari ini, saudara. Ya, akibat pandemi COVID-19 ini memang kondisi keuangan perekonomian dunia, bukan hanya Indonesia saja, saudara, bukan hanya Makassar, dunia, saudara, goncang, saudara. Tetapi percayalah, saudara, di dalam Kristus Yesus, berkat Bapa Yahweh melimpah atas saudara. Amin. Saudara tak pernah dibiarkan kekurangan. Nampaknya kurang, secara matematika, kalkulator manusia kurang. Tetapi dalam kacamata Yesus Kristus, 5 roti 2 ikan dibuatnya 5.000 orang. Kenyang, saudara. Nah, karena itu serahkan semuanya kepada Tuhan, saudara. Di dalam Bible ada 2.350 ayat mengenai cara mengelola keuangan, dan Yesus berbicara tentang topik uang lebih banyak dari yang lain. Kenapa? Uang ini saingannya Tuhan, saudara. Yang membuat orang jauh dari Tuhan adalah uang pada umumnya. Akar kejahatan adalah cinta uang. Uangnya nggak salah, tetapi yang salah adalah cinta uangnya, saudara. Nah, ayo kita akan belajar. Tuhan menyampaikan hal tentang keuangan secara konsisten dengan 3 alasan secara rohani. Yang pertama, ukuran kualitas rohani diperlihatkan melalui cara mengelola keuangan, saudara. Lukas 16 ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian, ia berkata, jadi kalau mengenai kekayaan dunia ini, kalian sudah tidak dapat dipercaya, siapa yang mau mempercayakan kepadamu kekayaan rohani? Matius 25 ayat 21, dan tuannya berkata kepadanya, baiklah hai hamba yang baik dan setia, atas yang sedikit engkau telah setia, aku akan menetapkan engkau atas yang banyak, masuklah dalam sukacita Tuhanmu, saudara. Jadi ini ukuran kualitas rohani diperlihatkan bagaimana saya dan saudara mengatur keuangan. Caranya itu loh, saudara, caranya mengatur keuangan. Belajarlah menjadi orang yang dipercaya. Bukan waktunya kita terus-menerus percaya Tuhan secara posisi. Memang kita harus percaya Tuhan, tetapi hari-hari ini belajarlah menjadi seseorang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Wah, ini nggak mudah, saudara. Ya, tapi saya percaya semua pasti bisa. Amin. Setiap kita dalam anugerah Yesus Kristus dimampukan, saudara, untuk menjadi pribadi yang bisa dipercaya oleh Tuhan Yesus. Nah, berikut yang kedua, uang adalah kompetitor dari Elohim. Saingannya, tadi saya katakan, saingannya Tuhan adalah uang. Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun sanggup mengabdi kepada 2 tuan, karena dia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, atau ia akan mematuhi yang satu dan mengabaikan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mammon. Elohim, Mammon, saudara. Ini menjadi 2 hal yang selalu dipertentangkan dalam kehidupan kita. Saudara, ingatlah bahwa yang utama harus Yesus. Uang itu adalah berkat, bonus. Saudara, orang yang berhasil adalah orang yang tahu kepada siapa dia harus menyembah, kepada siapa dia harus mengutamakan. Yang paling utama harus Yesus Kristus. Amin. Nah, yang ketiga, uang dapat membentuk karakter kita, saudara. Uang bisa membentuk karakter seseorang. Dulunya orang itu baik ketika tidak ada uang. Tetapi ketika dia mulai kaya, berubah enggak, saudara? Berubah enggak? Memang ada istilah gini, ada orang yang kuat kaya, enggak kuat miskin. Ada orang yang kuat miskin, nggak kuat kaya, saudara. Kuat kaya, nggak kuat miskin nggak kuat kaya, saudara. Nah, artinya gini, saudara. Artinya kita ini Tuhan inginkan dalam posisi apapun, kita harus ingat Tuhan Yesus yang menjadi fokus utama kita dalam hidup kita. Amin. Dan manajemen kekayaan menurut Bible, saudara. Prinsip mengatur kekayaan itu harus jujur mendapatkannya. Harus didapatkan dengan cara yang jujur, saudara. Pedagang apakah harus berbohong?
Nah, ini sebuah pertanyaan yang sering kali terjadi. Apakah untuk mendapatkan keuntungan harus menipu, harus berbohong? Tidaklah demikian, saudara. Saudara bisa mendapatkan keuntungan tanpa berbohong. Bisa nggak? Bisa. Ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, kata firman Tuhan, saudara. Ya, misalkan sebagai contoh, benda ini, handphone, harganya 2 juta. Sebagai pedagang, kita belinya 2 juta. Lalu kita mau jual lagi dengan harga 2,5 juta. Lalu datanglah si pembeli ke toko kita. Berapa harga barang ini? Kita jawab 2,5 juta karena kita mau dapatkan untung 500.000 rupiah. Saudara, lalu yang namanya pembeli biasanya menawar. Nggak bisa kurang kah? Lalu seringkali pedagang tergoda untuk berbohong. Wah, untungku tuh loh cuma 50.000, padahal 500.000. Bohong kan? Bohong. Bisakah kita dapatkan keuntungan tanpa berbohong? Bisa. Misalkan datang pembeli menawar, berapa harganya? 2,5 juta, nggak bisa kurang. Lalu kita menjawabnya tanpa berbohong, seperti demikian. Untung saya belum cukup, Pak, Bu. Kita bisa untung, tapi tanpa berbohong. Emang kita belum cukup. Kalau ditawar, kita rasa belum cukup. Nah, cukupnya kapan? Cukupnya bagaimana? Ya terserah saya sebagai penjual dong, saudara. Kita bisa dapatkan keuntungan loh, saudara, tanpa harus berdusta. Jadi, cara mendapatkannya harus jujur. Amin. Lalu berikut apa? Baik-baik menggunakan uang. Ya, jangan sampai salah menggunakan uang. Investasi, jangan sampai saudara terjerat dalam investasi bodong. Ya, usahakan investasi dari tempat yang benar, yang ada jaminan dari OJK, saudara. Nah, ini contoh, saudara. Ya, menggunakan uang dengan baik benar. Nah, berikut apa lagi? Cerdik menginvestasikan. Nah, ini yang tadi, saudara, cerdik menginvestasikan. Investasikan, saudara, pada tempat yang baik, yang benar, yang dijamin oleh pemerintah, itu jauh lebih oke, saudara. Nah, lanjut, dengan murah hati mempersembahkannya. Uang bukan hanya Tuhan beri untuk kita sendiri saja, tetapi Tuhan pengen kita juga berbagi murah hati kepada yang lain, saudara. Kalau kita melihat ada rekan, orang-orang di dekat kita alami kekurangan, berbagi, murah hati, itu penting, saudara. Berikut apa? Senang hati menggunakannya. Ketika kita mempergunakan uang, harus dengan sukacita, saudara. Jangan dengan rasa bersungut-sungut, menggerutu, tidak bersukacita, tapi terimalah dengan sukacita, kelolalah dengan sukacita, pakailah dengan sukacita, saudara. Karena uang itu Tuhan beri buat kita, saudara, supaya kita bisa menikmati. Ada orang yang kaya, tapi tidak bisa menikmati. Ada orang yang nggak punya apa-apa, tapi bisa menikmati. Saudara pilih mana? Ya lebih baik bisa menikmati. Punya tapi bisa menikmati, jauh lebih bagus lagi, saudara. Ya. Nah, seni mengelola keuangan, saudara. Nah, ada begitu banyak orang yang tetap hidup di dalam kemiskinan. Apakah mereka tidak beriman? Apakah Tuhan tidak mengasihi mereka, saudara? Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi orang miskin, Tuhan mengasihi orang kaya. Ada orang bertanya, kenapa ya ada orang miskin di dunia? Berarti Tuhan nggak adil. Loh, salah, saudara. Ya, sesungguhnya Tuhan ingin semua orang itu berhasil. Semua orang alami hal yang baik. Itu yang menjadi keinginan Tuhan. Tetapi terkadang kemalasan itu yang membuat orang jadi miskin, saudara. Bagaimana dia tidak berusaha ketika dia alami kegagalan untuk bangkit lagi, saudara. Itulah yang membuat orang mengalami kegagalan, kemiskinan. Tuhan nggak pengen itu, saudara. Semua saudara bisa berhasil. Saya katakan kepada setiap saudara, semua saudara pasti bisa berhasil. Karena apa? Saudara nggak sendiri kok. Saudara bekerja, yang pasti harus bekerja. Bekerja dengan Yesus, bukan bekerja dengan kekuatan kita, dengan otak kita sendiri, bukan, saudara.
Ya, mulai hari ini kita belajar, ayo serahkan usaha pekerjaanmu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti membuat usaha saudara berhasil, saudara. Hati-hati terhadap uang. Jangan saudara menjadi hamba atas uang, tapi saudara harus menjadi tuan atas uang. Saudara yang ngatur keuangan itu, bukan saudara yang diatur. Terjerat oleh masalah keuangan, wah itu parah saudara. Nah, Tuhan ingin saudara jangan sampai terjerat dengan masalah keuangan. Tuhan ingin saudara alami kebaikan demi kebaikan dalam hidup saudara. Nah, hari ini saudara, biarlah saudara belajar untuk melepaskan apa yang menjadi hak Tuhan, melepaskan apa yang menjadi hak orang lain. Ada bagian untuk diri kita sendiri, saudara. Karena itu kita belajar mempergunakan keuangan kita. Intinya apa? Untuk mempermuliakan Tuhan Yesus. Saudara, 10 prinsip keuangan berdasarkan firman Tuhan. Ayo kita belajar. Yang pertama, dikatakan Ulangan 8 ayat 18, namun engkau harus mengingat Yahweh Elohimu, karena Dia yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, sehingga Dia meneguhkan perjanjian yang Dia telah bersumpah kepada leluhurmu seperti hari ini. Saudara, prinsip yang pertama, kekayaan berasal dari Tuhan Yesus, Bapa Yahweh, saudara. Nah, ini penting. Lanjut. Yeremia 9 ayat 23-24, beginilah Yahweh berfirman, biarlah orang bijaksana tidak bermegah atas kebijaksanaannya, dan biarlah orang kuat tidak bermegah atas kekuatannya. Biarlah orang kaya tidak bermegah atas kekayaannya, namun dia yang bermegah, biarlah dia bermegah atas hal ini, yaitu bahwa dia mengerti dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di bumi, karena aku menyukai hal-hal ini, firman Yahweh. Yang kedua, prinsip yang kedua, yaitu tentang keuangan berdasarkan firman Tuhan. Bermegah karena Tuhan, bukan bermegah karena harta saudara banyak, bukan, tapi karena Tuhan. Amin, saudara. Ya, Amsal 13 ayat 22, orang yang baik meninggalkan warisan kepada anak cucunya, tetapi kekayaan pendosa disimpan bagi orang benar. Yang ketiga, prinsipnya adalah mengelola uang dengan baik. Saudara punya anak cucu, bagaimana keuangan ini nanti akan dilanjutkan oleh anak cucu kita. Saudara punya usaha, dilanjutkan oleh anak cucu kita sebagai warisan. Dikelola dengan baik, saudara. Orang tua yang baik pasti meninggalkan warisan bagi anak-anaknya, saudara. Ya, karena itu harus dikelola dengan baik, saudara. Ya, yang keempat sekarang. Amsal 22 ayat 7 dikatakan, orang kaya memerintah orang miskin, dan seorang peminjam menjadi hamba bagi orang yang meminjami. Saudara, yang keempat harus bebas dari hutang. Prinsip keuangan yang keempat, bebas dari hutang. Saudara, usahakan saudara tidak berhutang. Berusahalah hidup sebagaimana saudara bisa atas penghasilan yang saudara terima. Jangan lebih besar pasak daripada tiang, saudara. Tapi kelolalah hartamu, saudara, secukupnya. Apa yang kau terima, usahakan itu diatur sedemikian rupa. Jangan lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Akan terjerat dengan yang namanya hutang, saudara. Tuhan tidak salah. Tuhan tidak pernah salah, tetapi karena saudara yang tidak bisa mengaturnya, saudara akhirnya terjerat dengan hutang. Ya. Yang kelima, orang yang bagaimana, prinsip yang bagaimana, saudara, yang berkaitan dengan keuangan. Yang kelima adalah menurut Lukas 12 ayat 15 dikatakan demikian, dan Dia berkata kepada mereka, waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap ketamakan, sebab bagi seorang kehidupannya tidaklah terletak dalam kelimpahannya dari apa yang menjadi miliknya. Yang kelima, tidak menjadi tamak, serakah, saudara, tidak. Anak-anak Tuhan tidak ada yang serakah, amin. Saudara, tidak ada yang serakah. Semua kita adalah orang yang selalu bersyukur, saudara, dengan apa yang sudah kita terima. Tidak serakah, jangan mengambil hak orang lain, saudara. Ya, tetapi kembalikan apa yang menjadi hak orang lain. Hak kita, kita percaya
Tuhan yang mengembangkannya, Tuhan yang memberkati kita. Amin. Dan 1 Timotius 6 ayat 10, ini yang ke-6, sebab akar kejahatan adalah cinta uang yang olehnya beberapa orang ketika menginginkan telah disesatkan dari iman dan telah menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai kesusahan. Yang ke-6 adalah prinsip keuangan yang ke-6, mencintai Elohim, bukan mencintai uang. Mencintai Yesus, bukan mencintai uang. Saudara, uang tidak salah, tapi membuat akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, saudara. Jangan sampai saudara terjerat olehnya. Amin. Sebab kita adalah orang yang hidup dalam anugerah, dibebaskan dari jeratan itu. Haleluya. Dan yang ke-7, Amsal 3 ayat 9 dikatakan demikian, hormati Yahweh dengan hartamu dan dengan buah sulung dari segala penghasilanmu. Jadi yang ke-7, di dalam keuangan kita harus respect, menghormati Tuhan Yesus, menghormati Yahweh, saudara. Ini yang ke-7, prinsip dalam keuangan. Yang ke-8, Imamat 25 ayat 23, dan sampai kiamat negeri itu tidak boleh dijual, karena negeri itu milikku, sebab bagiku kamu adalah pengembara dan pendatang, saudara. Nah, yang ke-8, prinsip dalam keuangan harus menyadari bahwa Yahweh adalah pemilik segala sesuatu, pemilik uang kita, saudara. Ya, saudara harus menyadari akan hal itu. Yang ke-9, Matius 6 ayat 33 dikatakan, namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semua ini akan ditambahkan kepadamu. Yang ke-9, prinsip keuangan yang ke-9 adalah mengutamakan Tuhan daripada yang lain. Saudara, utamakan Yesus, itu penting. Karena saudara yang akan merasakan perbedaan. Beda orang yang mengutamakan Tuhan dengan orang yang tidak mengutamakan Tuhan. Beda, saudara. Saudara akan merasakan, dan orang lain di dekat saudara pun akan merasakannya, saudara, bahwa saudara ini berbeda. Amin. Yang ke-10, prinsip keuangan berdasarkan firman Tuhan dalam Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah dari antara kamu yang ingin mendirikan sebuah menara yang tidak terlebih dahulu duduk menghitung biayanya, apakah dia mempunyai sesuatu untuk penyelesaiannya? Saudara, dikatakan ayat ini bahwa butuh merencanakan keuangan dengan baik. Yang 10, prinsipnya adalah merencanakan keuangan dengan baik. Membangun sebuah rumah butuh perencanaan keuangan yang baik. Pelayanan pun membutuhkan perencanaan keuangan dengan baik. Dalam pekerjaan saudara butuh perencanaan keuangan dengan baik. Segala sesuatu harus terencana. Ingat, dalam merencanakan segala sesuatu, libatkan Tuhan Yesus, saudara. Sehingga tidak terjadi penyesalan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Semua kita alami keberhasilan, kesuksesan. Saudara menjadi bagian dalam School of Success ini. Kita boleh belajar malam hari ini, kita diingatkan bahwa kesuksesan bukan hanya soal materi, keuangan, bukan hanya soal posisi, kedudukan, promosi, melainkan kesuksesan bagaimana saya dan saudara mengikuti kehendak Tuhan, bagaimana saya dan saudara hidup di dalam panggilan Tuhan. Hidup kita menjadi enjoy. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, sama-sama kita akan berdoa untuk mengakhiri. Tuhan Yesus berkati murid-murid School of Success. Biarlah Tuhan lewat pembelajaran hari ini semua kami benar-benar mengalami kesuksesan, bukan hanya sekedar teori, tetapi kami sungguh mengalami karena kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami, Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, rumah tangga anak-anakmu yang hari-hari ini dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan, biarlah dipulihkan hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, keuangan anak-anakmu dipulihkan, Tuhan. Mereka yang mengalami, Tuhan, pekerjaan di mana
mulai goyah dan ada yang dirumahkan, biarlah Tuhan Kau terus menuntun, memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka tetap percaya, beriman kepada Engkau, tetap kuat di dalam Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mencurahkan berkat-Mu, berkat dalam nama Bapa Yahweh, dalam kasih anugerah Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi saudara hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.